Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, setiap manusia itu memiliki keinginan dan angan-angan. Kalau mereka berbicara tentang dunia, maka setiap kita berharap agar mendapatkan nikmat yang mungkin lebih diberikan oleh Allah ketimbang orang lain. Ada di antara kita ingin jadi orang kaya, ada di antara kita yang menjadi pejabat, dan ada juga di antara kita yang mungkin sederhana saja. Ada orang yang sakit, dia berkeinginan agar dia segera disembuhkan. Namun sesungguhnya keinginan kalau berbicara tentang dunia tidak akan pernah memuaskan kita. Dalam sebuah sabda Nabi mengatakan, "Lau kana li ibdi Adam wadiyan minaz zahabat ayuhibba ayakuna lahu wadiyani." Kalaulah seandainya anak Adam itu diberikan mereka satu lembah dari emas, maka pastilah mereka akan mencari mana yang kedua. Dan itu tidak akan berhenti sampai manusia itu akan mati ke liang lahat. Maka sedang jemaah yang berbahagia, itu terlihat hari ini. Apa pembuktiannya? Begitu banyaknya gaji dan tingginya tunjangan tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak akan korupsi. Bahkan terbalik kadang-kadang, ketika dunia itu yang menjadi orientasi hidup mereka, maka itulah yang nampaknya yang akan berlaku. Nah, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita ketahui bahwa sesungguhnya ketika kita meninggal, maka seluruh keinginan hidup itu akan selesai. Tapi ada yang sangat perlu yang kita pikirkan, apa keinginan orang mati. Maka sesungguhnya orang yang wafat itu kan dibagi dua. Ada orang yang mati dalam keadaan baik, dan ada orang yang mati dalam keadaan buruk. Ada orang yang meninggal tetapi maaf ditangisi oleh orang lain, dan ada orang yang meninggalnya memang didoakan oleh orang banyak. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ketika orang sudah meninggal banyak harapan dan keinginannya. Al-Quran salah satunya menceritakan bahwa kalau ada orang yang meninggal, maka dia berkeinginan atau seandainya diberikan hidup sekali lagi, maka mereka berusaha untuk menjadi orang yang suka memberi. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun itu Allah mengatakan, "Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin." Ya Allah, seandainya engkau memberikan kami hidup walaupun sesaat, maka kami akan menjadi baik, kemudian kami menjadi orang yang suka bersedekah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, rupanya sedekah itu amalan yang luar biasa. Bahkan apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Kita mendengar apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebuah hadis mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan. Tetapi kalau sudah berada di bulan Ramadan, asyaddu minar rih, bahwa Nabi itu bersedekah lebih cepat daripada angin. Mengapa kok dimisalkan seperti angin? Angin itu kalau datang sering tidak terlihat. Dan kemudian di mana dia lewat tanpa mempertimbangkan siapapun yang dilewati angin, dia akan merasakan nikmatnya angin. Maka begitulah gambaran tentang bahwa Nabi itu luar biasa. Dan mengapa kita suruh bersedekah? Paling tidak orang yang bersedekah itu akan mengurangi keinginan syahwat untuk mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang kata Nabi, dia memiliki orientasi untuk terus mencintai dunia, atau apa yang dia lakukan orientasinya hanya untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan pecah urusannya, enggak akan selesai. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dia akan dibuat selalu merasa miskin. Jadi kalau ada orang merasa miskin, enggak pernah merasa cukup, itu bisa jadi azab yang diberikan oleh Allah, karena kita memiliki orientasi hidup hanya untuk mendapatkan nikmat dunia. Tetapi apa yang Allah juga katakan oleh Rasulullah ungkapkan,
walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dia tahu bahwa Allah tidak akan memberikan kecuali apa yang telah Allah garis bawahkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi, man kanat akhira niyatahu, barang siapa yang diberikan oleh Allah atau barang siapa yang memiliki orientasi hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan jadikan hatinya akan menjadi kaya. Rupanya sedang jamaah yang berbahagia, kaya dan miskin tidak hanya bisa dihitung dengan nominal harta yang kita miliki, bukan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya investasi, tapi kata Rasulullah bahwa kebahagiaan itu dan kekayaan itu akan ditentukan bagaimana sikap hati kita menikmatinya. Maka dalam hadis lain dikatakan, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi orang yang kaya itu kata Rasulullah adalah orang yang memiliki hati yang bisa menikmati apapun yang Allah berikan. Maka ketika kita menikmati, Al-Quran juga menyuruh kita untuk berinfak. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, selalu kita sampaikan apabila ada ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya setelah itu akan ada fi'il amar atau kata perintah. Kalau pada surah Al-Baqarah itu 183, ya ayyuhalladzina amanunya berbicara tentang puasa. Maka pada ayat ini Allah menceritakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyiban. Hai manusia, hai orang-orang beriman, infakkanlah harta kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dari apa-apa yang aku berikan. Maka ayat ini sedang jemaah yang berbahagia menyuruh kita untuk berinfak. Tapi infak itu dari yang baik. Tidak ada infak itu dari yang jelek. Jangan antum curi harta itu kemudian dibawa ke masjid, kemudian diberikan sedekah dengan alasan mudah-mudahan nanti dia menjadi bersih. Enggak bisa. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya harta yang jelek, harta yang tak baik tidak akan diterima oleh Allah. Hadis Nabi itu mengatakan innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan dia tidak pernah menerima yang baik. Dulu di dalam sejarah mitos orang-orang Spanyol, ada seorang tokoh namanya Zorro. Pakai tutup mata, pakai kuda, kemudian dia mencuri kerjanya. Siapa yang dicurinya? Yang dicurinya orang-orang kaya. Diambilnya harta orang-orang kaya, kemudian maaf diberikannya kepada orang miskin. Sehingga orang-orang miskin di Spanyol itu senang. Walaupun yang bersedekah itu orang pencuri, mereka tetap senang. Tapi tempat kita akan berbeda hari ini. Malah yang mencuri itu malah orang kaya melalui minyak goreng yang tidak adil timbangannya, Pak. Maka sidang jemaah yang berbahagia, maka ayat ini disuruh oleh Allah, keluarkan harta kalian. Tetapi di sambungan ayat itu, jangan kalian memberikan sesuatu yang apabila kalian diberikan, kalian akan memecingkan mata. Jadi enggak boleh tuan-tuan memberikan sesuatu yang maaf kalau itu diberikan kepada tuan-tuan, tuan tak mau. Kadang-kadang ada orang, subhanallah, ini ada petugas masjid kita. Kadang-kadang begitu tadarus datang ibu-ibu, Pak, ini kue tadarus Pak, daripada tidak dimakan di rumah. La ilaha illallah. Makop gori masjid itu kuri-kuri gara-gara itulah, Pak. Allah, tempe bendoang itulah loyo, Pak. Tempe itu kan kalau panas baru enak. Ini nunggu. Datang dia ke masjid, Pak, ini Pak, ini lebih apa tadi? Lebih berbuka. Ini ada cendol, Pak. Kalau dibawa pulang tak makan, dijual tak laku leh. Makanlah dia apa? Anggap juga sedekah. Sedekah tak ada guna. Ini udah tak ni oleh, Pak. Maka subhanallah, saya sarankan, ini saya dapatkan kabar, petugas-tugas masjid kita belum nyaman untuk apanya, untuk berbukanya. Nanti kalau bapak-bapak punya uang sedekahlah. Jangan berupa makanan, mungkin berupa duit. Biarlah mereka yang membeli agar lebih enak. Karena bersedekah untuk orang berbuka itu kan enak. Apalagi ini masjid. Ada di antara kita yang masuk orang-orang yang agnianya, orang-orang muzakkinya. Tapi tidak sedikit di antara kita yang hari ini di tempat ini juga orang-orang mustahik. Banyak di antara kita yang Allah lebihkan rezekinya, tapi juga tidak sedikit di tempat ini orang-orang yang susah. Maghrib akan lebih banyak karyawan tinggal, Pak.
Apalagi menjelang nanti Idul Fitri, sehingga mereka berbuka. Kasihan kalau mereka hanya meminum teh, kemudian pulang kadang-kadang rumahnya tinggal dipanam, tidak ada yang dinikmatikan, kasihan. Maka tugas kita. Maka kalau ditanya apa keutamaan sedekah? Pertama dikatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah pembuktian. Mengapa kok orang sedekah dikatakan pembuktian? Karena sedekah itu luar biasa, Pak. Payah, berat, kecuali bagi orang-orang beriman. Subhanallah. Coba lihat. Kalau seandainya ada duit di dompet kita, itu dengan warna-warni yang berbeda, Pak. Mulai ada warna merah, di bawahnya warna hijau, kemudian terakhir nanti warna-warna kuning yang mulai tak jelas itu. Begitu orang sedekah, orang akan memberinya yang paling jelek. Tapi maaf, ketika dia menerima, maunya dia mendapatkan yang banyak. Maka kalau ada orang bersedekah dengan yang terbaik, maka sesungguhnya itu yang dikatakan apa tadi? Ayat tadi, burhanun, pembuktian. Luar biasa. Untuk ukuran dunia, kadang-kadang harta itu atau uang itu sedikit. Tapi ketika untuk urusan akhirat, duit demi duit, lembaran demi lembaran dalam dompet itu kadang-kadang terasa mahal. Yang kedua, bahwa sedekah itu akan menghapuskan kesalahan. Intubdu sadaqatin fa ni'mah. Kalau kamu memberikan sedekah dengan cara yang diam-diam, itu baik bagimu. Tapi kalau kamu pun memberikan terang-terangan, juga itu lebih elok juga bagimu. Enggak ada. Sekarang memang dunia kita, Pak, dunia publikasi. Apapun yang dikerjakan mesti dapatnya ada jejak digital. Subhanallah. Kalau dia memberi luar biasa. Saya nengok tuh, Pak. Semenjak di Rumbai kebanjiran kemarin kan enak nengok. Datang orang antarkan Indomie, langsung dipoto. Datang orang tukar, rupanya Indominya itu taruhnya, Pak. Orang betul tukar foto. Ini kok Indomie, itu luar biasa. Dan itu nggak ada masalah. Mudah-mudahan orang yang meniatkan tetap karena Allah, kemudian mereka ingin menjadi ghirah, memberikan semangat agar orang-orang yang hari ini belum berinfak, mereka pun ingin berinfak. Maka kalau ada di depan itu ada tulisan, bagus. Maka subhanallah. Tapi apa dikatakan? Orang yang bersedekah itu akan diberikan ampunan dan Allah akan jauhkan dari api neraka. Dulu sidang jemaah yang berbahagia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ja'atni miskinan tahmila abnataini laha." Saya didatangi oleh seorang ibu, kemudian dia membawa anak perempuan, ibnataini, dua orang perempuan. Kemudian dia datang kepada Aisyah. Kemudian dia meminta kurma dan Aisyah radhiyallahu anha memberikan. Masing-masing orang anak itu mendapatkan satu kurma. Maka mereka pun memakannya. Sang ibu agak terlambat memakannya. Setelah sang ibu belum makan, sang anak pun belum kenyang dan apa yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha habis. Maka dia minta apa yang ada di tangan ibunya. Ibunya pun memberikannya. Kemudian tidak jadi ibunya makan. Begitu Rasulullah pulang, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ada kejadian tadi. Diceritakan Aisyah dari awal. Maka setelah itu apa kata Nabi? Innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Sesungguhnya perempuan atau ibu tadi, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Tapi sesungguhnya banyak hikmah, Pak. Itulah seorang ibu. Ibu dan ayah, orang yang tidak pernah merasa khawatir terhadap pemberian apapun yang dia berikan kepada anak. Jadi kalau ada anak bekerja di sini, kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, keluarga saya banyak, abang saya banyak, bahkan duitnya lebih banyak daripada saya. Tapi hanya saya yang memberikan kepada ibu saya, Pak Ustadz. Itu belum seberapa. Karena tidak ada dalil fakta yang mengatakan pemberian anak itu lebih banyak daripada pemberian orang tua. Sehebat apapun anak memberikan kepada orang tua, pasti pemberian orang tua itu lebih banyak daripada anak. Gak bisa diukur. Karena kita selalu sampaikan, ibu dan ayah bisa menghidupkan anak, membesarkan anak dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi banyaknya anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibu. Maka ketika Aisyah tadi mengatakan, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Ketika ada orang bersedekah, kemudian dia memberikan, sampai dikatakan bahwa orang yang bersedekah itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang keempat, sedekah itu memberikan keselamatan. Baik itu di dunia dan juga di alam kubur. Kubur itu panas sidang jemaah yang berbahagia. Bahkan hadis Nabi mengatakan orang yang bersedekah itu
min haril kubur, dia akan terhindar dari panasnya kubur. Maka mudah-mudahan tentunya hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa bersedekah apapun bentuknya. Ada dua hal pesan saya sebelum mengakhiri kebersamaan ini. Pertama, mari kita bantu untuk perbukaan petugas kita di masjid ini. Nanti selesai sholat Bapak hubungi saja, ini ada anak-anak kita, silahkan. Yang kedua, insya Allah saya ingatkan, biasanya setiap tahun di masjid ini kita akan membayar juga untuk anak yatim di panti dan beberapa orang anak yatim yang ada di sekitar masjid. Saya belum mendapatkan berapa informasinya, tapi kalau berdasarkan tahun kemarin paling tidak ada lebih kurang 150 orang, Pak. Anggap saja takaran zakat fitrahnya beras belida itu hanya sekitar 39.500 berdasarkan yang diedarkan oleh Kementerian Agama. Tapi kalau dibulatkan mungkin menjadi 40.000. Saya tadi kali-kali kalau seandainya ada 150 orang dikali 40.000 maka kita membutuhkan dana 5.600.000. Bapak nggak usah membayar seluruhnya. Tapi kalau Bapak memaksa aja, nak apa surangnya, insya Allah ikhlas kami nerimo. Tapi ada saya 50 Pak Ustadz, ini untuk anak yatim tahun ini. Saya takut Pak, kalau 2 minggu lagi saya bicara, labi beli baju dah Pak, itu masalahnya. Ini mumpung masih awal-awal hari yang keberapa hari ini? 15? Oh 13. Jadi tidak terasa kalau Bapak mudah-mudahan nanti yang sudah jualan hari ini laku, tidak usah banyak-banyak, 50.000 saja kita satu orang. Itu insya Allah 150 orang selesai. Apalagi lebih daripada itu. Kami bermohon kepada bapak-bapak mudah-mudahan meringankan beban. Walaupun pengurus belum memberitahukan kepada kita, namun besok begitu datangnya berapa jumlah anak yatim kita yang di panti asuhan dan berapa yang ada sekeliling sini, tinggal kita membayarnya. Kalau seandainya kurang, insya Allah kami akan minta lagi sama bapak. Itu dah. Tapi kalau lebih antuk ya kami Pak. Insya Allah tetap menjadi sedekah bagi bapak semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.